Perkenalkan, saya Meli Destriana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor di mata kuliah Manajemen Perkantoran. Apa ya organisasi kantor itu? Jadi, pengertian organisasi kantor berdasarkan pendapat para ahli. 1. Organisasi perkantoran merupakan tempat orang-orang melakukan interaksi untuk mencapai tujuan organisasi. 2. Organisasi kantor merupakan sebuah kerangka dasar yang di dalamnya terdapat individu-individu melakukan kegiatan dalam bentuk menerima, menyimpan, mengolah, menyajikan informasi, dan merawat aktiva. 3. Organisasi perkantoran merupakan sebuah susunan staf dan alokasi tugas serta tanggung jawab dalam menerima, mengolah, dan memasak informasi serta merawat aktiva. Model organisasi kantor. 1. Ada sentralisasi, 2. Desentralisasi, dan 3. Asas campuran. Berikutnya ada prinsip organisasi kantor. 1. Prinsip tujuan, 2. Prinsip kesatuan fungsi, 3. Prinsip hubungan individual, 4. Prinsip kesederhanaan, dan terakhir prinsip wewenang dan tanggung jawab. Materi berikut ada struktur organisasi kantor. 1. Ada struktur garis, 2. Struktur garis dan staf, 3. Struktur fungsional, 4. Struktur produk, 5. Struktur komite, dan yang terakhir ada struktur matriks. Materi selanjutnya, pengertian konsep komunikasi kantor. Kata komunikasi berasal dari kata bahasa Latin communication yang artinya sama, dapat diartikan sama makna. Komunikasi kantor adalah proses penyampaian informasi dari suatu individu atau suatu pihak tertentu kepada pihak lain yang berlangsung dalam suatu kantor. Komunikasi kantor dapat dilakukan secara lisan atau langsung maupun dengan alat komunikasi maupun dalam bentuk tulisan. Materi selanjutnya ada komponen komunikasi kantor. Yang pertama ada pengirim atau komunikator atau sender, 2. Pesan atau message, 3. Saluran atau channel, 4. Penerima atau receiver, yang kelima ada umpan balik atau feedback, yang keenam aturan yang telah disepakati oleh para pelaku. Materi selanjutnya ada proses komunikasi kantor. Yang pertama ada proses komunikasi secara primer. Komunikasi secara primer yaitu proses penyampaian pesan kepada orang lain yang medianya berupa simbol, contohnya berupa bahasa isyarat. Yang kedua ada proses komunikasi secara sekunder. Komunikasi secara sekunder yaitu proses penyampaian pikiran kepada pihak atau orang lain menggunakan alat sebagai media kedua untuk memperlancar komunikasi. Media ini digunakan karena komunikasi di tempat yang berbeda atau jauh. Selanjutnya ada bentuk komunikasi kantor. Yang pertama ada komunikasi personal, yang kedua komunikasi organisasi, yang ketiga ada komunikasi massa atau publik. Lalu di sini ada fungsi komunikasi kantor. Yang pertama ada fungsi kontrol, yang kedua fungsi motivasi, dan yang ketiga fungsi informasi. Materi selanjutnya jenis komunikasi kantor. Yang pertama ada komunikasi menurut ruang lingkup, yang kedua komunikasi menurut cara penyampaian informasi, yang ketiga ada komunikasi menurut perilaku, yang keempat komunikasi menurut aliran informasi, yang kelima ada komunikasi menurut jaringan kerja. Materi selanjutnya yaitu sarana komunikasi kantor. Sarana komunikasi kantor bisa dilakukan dengan sarana surat, telepon, telex, atau teleprinter exchange. Lalu bisa dilakukan juga dengan sarana faksimil, email, atau electronic mail, atau juga bisa dilakukan dengan voicemail. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang organisasi kantor dan konsep komunikasi kantor. Kurang lebihnya mohon maaf. Segitu saja videonya. Terima kasih.